Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat pengangguran semua. Kembali lagi bersama saya Algian. Kali ini kita akan sharing, kita akan bahas mengenai daun anggur yang keriting. Sepertinya sangat banyak sekali, terutama pada pengangguran pemula, walaupun senior juga masih banyak mengalami hal seperti ini. Nah, ini adalah tanaman percobaan saya. Saya mencoba membuat beberapa tanaman untuk mengetahui kenapa bisa seperti ini. Pasti banyak sekali jawaban-jawaban daripada pengangguran senior. Yang pertama itu, apakah benar daun yang seperti ini dikarenakan adanya hama trip? Oke, kita lihat. Sebelum mengetahui kena trip atau tidak, kita harus tahu trip itu seperti apa. Kita pahami daur hidup trip itu seperti apa. Biasanya trip itu akan hidup berkoloni dikarenakan ada sumber makanan. Jadi kalau memang benar ini kena trip, kita cek di bagian belakang daun. Kalau memang benar ada kutu trip, pasti akan berkoloni. Dan tidak mungkin setelah makan dia akan pergi karena ini sumber makanannya. Jadi kalau misalkan ini sumber makanan trip, dia akan makan di sini, menetap dan berkembang biak. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu dari mulai pupa, dari mulai larva, pupa sampai serangga dewasa itu trip seperti apa. Mungkin rekan-rekan ini tripnya mungkin sudah dibuang. Oke, kalau mungkin ini sudah dibuang, silahkan dicek punya teman-teman yang tanamannya seperti ini, daunnya ini mengkerut, bersisik seperti kulit kadal. Silahkan dicek bagian belakangnya apakah benar ada trip atau tidak. Oke. Sebetulnya ada beberapa hal ya yang menyebabkan daun seperti ini. Jadi bukan hanya trip saja kalau memang benar itu karena hama. Jadi yang pertama, hama trip biasanya menyerang pada tanaman cabai. Jadi kalau misalkan ada tanaman inang di sekitarnya, kemungkinan bisa juga terkena trip. Tapi kalau tidak ada tanaman inangnya tidak mungkin. Yang kedua, oleh kutu putih atau kutu kebo. Jadi kalau misalkan terkena kutu putih hanya bagian yang tersengat saja. Jadi kalau misalkan disengat di bagian sini, jadi hanya bagian daun ini saja yang keriting. Tapi kalau misalkan disengatnya di bagian titik tumbuh atau di bagian ujungnya titik tumbuh misalkan, nah ini adalah titik tumbuh. Kalau disengatnya di sini, ini akan menggulung, mengkeriting. Jadi tumbuhnya ini akan keriting di bagian pucuk. Jadi semua sama tangkai-tangkainya. Jadi pertumbuhannya akan terhambat. Itu kalau disebabkan oleh kutu putih. Gitu. Jadi silakan dicek sendiri apakah benar itu kena trip atau tidak. Jadi trip itu tidak mungkin pergi setelah makan. Silahkan cek di tanaman rekan-rekan masing-masing. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, apakah benar ini terkena senyawa kimia 2,4D? Ayo, ada yang tahu apa itu senyawa kimia 2,4D? Itu adalah bahan baku untuk pembuatan herbisida. Jadi untuk membunuh gulma. Nah, jadi 2,4D itu adalah turunan daripada auksin. Ya. Jadi didapat dari turunan daripada CPT auksin. Jadi auksin itu ada banyak, ada IAA, ada NAA, ada 2,4D, itu juga turunan auksin. Nah, kenapa sih turunan auksin itu bisa membunuh? Sebetulnya bukan auksin saja. Semua ZPT apabila kita gunakan dengan dosis yang tidak tepat, maka pertumbuhan tanaman akan terganggu. Nah, untuk 2,4D ini adalah menyebabkan sel yang tidak terkendali. Jadi pertumbuhan selnya itu tidak akan terkendali di dalam jaringan pertumbuhan. Sehingga daunnya itu akan rusak sampai ke jaringan-jaringannya, sehingga tanaman akan mati. Nah, kenapa yang terpapar oleh senyawa kimia 2,4D itu akan bentuknya seperti ini, seperti di luar negeri. Ya, ada beberapa artikel menunjukkan bahwa di luar negeri sana ternyata daun yang seperti ini disebabkan oleh senyawa kimia 2,4D atau turunan daripada auksin. Oke, kita telaah baik-baik, kita bandingkan. Di Australia, perkebunan anggur itu hamparannya itu sangat luas. Kemudian kita harus tahu dulu topografinya itu seperti apa.
di sana itu adalah dataran dan hamparan yang sangat luas. Kalau kita menyemprot dengan herbisida dengan 2,4D, otomatis setidaknya akan terbawa oleh angin dan akan menempel. Partikel-partikel kecilnya itu akan menempel pada tanaman anggur sehingga akan seperti ini. Tapi di kita apakah seperti itu? Ya tidak. Jadi kalau seandainya penelitian itu jangan setengah-setengah. Kita harus amati, bandingkan perbandingan di kita, topografi dan sebagainya itu seperti apa. Jangan langsung menarik kesimpulan bahwa ini terkena oleh senyawa kimia 2,4D itu. Ya, jadi topografi di sana itu hamparan yang sangat luas, datar. Kemudian angin kencang. Jadi saat aplikasi 2,4D itu ya wajar saja kalau terkena karena tidak ada penghalang karena hamparan yang sangat luas. Yang kedua, untuk membersihkan kebun anggur itu mereka menggunakan herbisida itu. Jadi wajar saja kalau terkena paparan. Nah, sedangkan saya tidak menggunakan. Ya, jadi saya tidak menggunakan herbisida 2,4D. Seperti itu. Nah, mungkin orang lain yang menggunakan. Oke, kalau kita bahas orang lain atau tetangga saya menggunakan di sawahnya, kita lihat di kita itu topografinya itu tidak datar. Banyak bangunan-bangunan juga tanaman, bukan hamparan perkebunan anggur. Jadi otomatis tidak akan langsung. Walaupun terkena, yang digunakan di wilayah kita itu adalah Gramoxone dan Roundup. Silakan dilihat bahan aktif Gramoxone dan Roundup itu bukan 2,4D. Ya. Jadi ini hanya pemahaman saja. Jadi silakan kalian nilai sendiri akan seperti apa. Apakah benar ini terkena paparan 2,4D atau bukan? Oke. Nah, lihat. Jadi bukan hanya tanaman ini saja, saya berikan sampel lainnya. Nah, sampai daunnya ini habis. Nih. Habis gosong sampai jatuh, busuk. Nah, ini yang terlihat biasanya seperti ini tahap awalnya. Nah, kalau bukan karena keduanya, lalu karena apa? Jadi pertanyaannya itu kenapa bisa seperti ini? Ini adalah hasil pengamatan saya. Tanaman ini adalah pengamatan saya. Ada beberapa sampel tanaman dengan perlakuan yang berbeda. Nah, jadi kata kuncinya yaitu kelebihan nutrisi. Jadi maksudnya kelebihan nutrisi ini ada banyak sekali. Bukan hanya kelebihan pemberian. Nah, ibaratnya kita ambilkan salah satu contohnya saja. Kelebihan nutrisi diakibatkan karena proses fotosintesis yang tidak sempurna. Jadi seperti ini. Misal, tanaman ini kecukupannya itu adalah 5 gram per satu tanaman. Di saat kita memberikannya itu 5 gram, ternyata kecukupan ini pas untuk tanaman. Apakah keracunan atau tidak? Tidak. Tapi seandainya kalau kita memberikannya itu 5 gram di saat musim hujan, di mana proses fotosintesis itu tidak sempurna, jadi seperti ini. Di saat cuaca mendung, stomata ini tidak akan terbuka atau terbuka tidak sempurna. Jadi dalam jaringan tanaman itu ada lapisan epidermis, ada mesopil, ada xilem, ada phloem, ada stomata, hidatoda, kloroplas dan lain sebagainya. Jadi di saat nutrisi yang kita berikan sebanyak 5 gram diserap oleh tanaman dan disalurkan ke bagian daun, ternyata fotosintesisnya itu atau cahaya mataharinya itu tidak sempurna, sehingga lambat laun akan terakumulasi di bagian daun. Jadi nutrisi yang diserap bersamaan dengan air akan ditahan oleh bagian hidatoda yang ada pada daun, sehingga lama kelamaan akan terjadi lepasnya ikatan sel karena terjadi penumpukan nutrisi pada bagian daun. Jadi ibaratkan kalau di manusia ini adalah misalkan kecukupan nutrisi kita itu adalah 2000 kalori, tapi kita tidak manfaatkan untuk beraktivitas. Jadi hanya terus-terusan kita makan saja tapi tidak beraktivitas. Lama kelamaan kalori tersebut akan ditimbun berbentuk lemak. Nah, nanti juga dampaknya pada kita juga, misalkan seperti kolesterol dan lain sebagainya. Nah, sama tanaman juga seperti itu. Kalau kelebihan nutrisi, walaupun dosisnya sudah tepat, tapi tidak terurai dengan sempurna. Itu yang pertama.
Yang kedua itu diakibatkan karena proses pruning. Nah, misalkan tanaman ini dalam keadaan sehat dengan daun yang sehat sempurna. Kemudian kecukupan nutrisinya ini adalah sudah pas. Tapi di saat kita pruning, ternyata kebutuhan untuk menyuplai nutrisi itu jadi berlebih. Karena volume tanaman ini menjadi berkurang. Jadi pas pada saat sprout, misalkan keluar tunas-tunas baru, mereka akan kelebihan nutrisi karena kecukupannya itu bukan untuk ini tapi untuk semua yang asal. Di saat kita ini buang, ternyata hanya menyisakan ini atau sprout yang ini. Nah, disitulah terjadi kelebihan nutrisi pada saat pruning. Yang berikutnya disebabkan karena proses grafting. Kenapa proses grafting bisa menyebabkan keracunan juga? Bukan keracunan, kelebihan unsur hara. Jadi seperti ini. Di saat kita sambung sisip maupun grafting pada misalkan ini adalah bukan bungkulan, misalkan ini adalah tanaman anggur lokal, sudah berbuah, sudah tinggi, kemudian pengen diganti ke anggur impor. Nah, kemudian kita ini buang semua, kemudian kita sambung ke yang impor. Nah, nutrisi yang diserap oleh akar yang begitu banyaknya sehingga kebutuhannya itu berlebih dan hanya disalurkan kepada bagian yang sedikit ini. Nah, sehingga pertumbuhannya itu akan sangat cepat dengan nutrisi yang berlebih, sehingga terjadi pertumbuhan yang abnormal. Apakah bentuk daunnya berbeda, apakah daunnya itu gosong atau warna daun yang berbeda. Nah, itu disebabkan karena kelebihan nutrisi makro maupun mikro. Ya, jadi proses grafting juga sama. Nah, ada juga pernah ada pertanyaan seperti ini. Saya belum pernah proses pemupukan tapi daunnya ini malah seperti ini. Nah, bagus sekali. Jadi gini, pertumbuhan tanaman itu harus seimbang, yaitu pertumbuhan atas dengan pertumbuhan atas dengan pertumbuhan bawah itu harus seimbang. Maksud pertumbuhan atas itu adalah bagian ini, sedangkan pertumbuhan bawah adalah bagian perakaran. Jadi harus seimbang. Di saat proses grafting, pertumbuhannya itu tidak seimbang karena yang tumbuh terlebih dahulu itu adalah bagian bawah, sedangkan bagian atasnya itu belum tumbuh. Akar ini sudah berusaha untuk mencari dan menyerap unsur hara yang ada pada media, sedangkan di atasnya belum siap. Di saat ini sprout, ternyata tanamannya ini malah sakit. Seperti itu. Yang kedua, karena si si bagian entres ini memang dari indukannya ini sudah dalam keadaan sakit. Di saat kita grafting, nanti juga kesananya juga akan terbawa gitu. Sehingga disebutkan dalam proses pemupukan itu standarnya itu adalah di bawah tajuk tanaman. Nah, kenapa di bawah tajuk tanaman? Karena pertumbuhan atas dengan pertumbuhan bawah itu seimbang ya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir disebabkan karena kelebihan pemberian unsur hara makro maupun pemberian unsur hara mikro. Nah, atau disebut dengan overdosis pemberian pupuk. Nah, jadi overdosis ini dibagi 3, yaitu overdosis sedang, menengah, dan parah. Untuk overdosis sedang itu hanya hanya terjadi lepasnya ikatan sel pada jaringan daun sehingga daun itu tidak mampu untuk mengembang. Nah, contohnya seperti ini. Yang kedua itu adalah menengah. Kalau yang menengah itu langsung pada tahap nekrosis. Nah, ini adalah contohnya. Ini sudah melewati tahap nekrosis. Nekrosis itu adalah matinya jaringan daun. Jadi daun ini seperti ini nih, gosong, hancur. Nah, ini adalah nekrosis. Dan yang terakhir itu adalah parah. Kalau parah itu akar sudah tidak mampu lagi untuk menyerap unsur hara sehingga bagian perakarannya itu gosong, sehingga tanamannya itu mati. Nah, ini adalah sampel hasil pengamatan saya. Yang pertama ini adalah tanaman yang diberikan pupuk sebanyak 3 gram. Jadi saya menggunakan NPK 1616 sebanyak 3 gram untuk 15 liter air. Jadi tanaman ini diberikan dosis itu saya berikan dengan interval cepat, yaitu setiap 1 hari saya berikan pupuk. Ya, supaya apa? Untuk melihat hasilnya itu seperti apa. Itu jangan sampai kita menerawang gitu, hanya andai-andai saja gitu. Nah, hasilnya yaitu tanaman memang awalnya itu keracunan. Kemudian setelah saya hentikan pemupukan 1 bulan ke belakang, akhirnya tanaman ini tumbuh subur kembali. Ya, berarti sehat tanamannya.
Yang kedua, saya berikan dosisnya itu adalah 4 gram. Nah, untuk tanaman ini. Nah, hasilnya keracunannya ini seperti ini. Ini masih saya lanjut, dan pemupukan baru dihentikan beberapa 2 mingguan lah. Nah, sudah kelihatan ya, mulai sembuh. Nah, ini daun barunya udah mulai utuh kembali. Nah, ini tunas-tunas baru sudah bagus. Nah, yang terakhir ini sampel untuk yang 5 gram. Nah, parah, tapi saya hentikan pemupukan dan kembali pertumbuhannya ini adalah normal. Nah, bisa dilihat normal kan? Nah, jadi saya tidak menggunakan insektisida maupun pestisida untuk menyembuhkan tanaman yang seperti sudah tahu tanaman sakit dikasih insek atau pestisida seperti itu. Nah, dan sampel untuk tanaman yang di grounding juga ada. Nah, bagaimanakah cara penanganan hal tersebut? Nah, kadang-kadang banyak orang lain ya, ini harus menggunakannya itu adalah pestisida anu, ini harus menggunakan insektisida, ini harus menggunakan fungisida anu. Ini saya tanpa menggunakan insektisida, tanaman bisa sembuh. Karena memang dasarnya ini tanaman akan sembuh dengan sendirinya. Jadi pas kita aplikasikan dengan menggunakan fungisida, kebetulan tanaman ini sudah mau sembuh ya sembuh. Gitu. Nah, ini sebagai bukti. Ya, dan yang di grounding juga lihat buktinya seperti apa. Untuk sampelnya. Nah, ini adalah sampel tanaman yang di grounding. Ini juga sama grafting di bulan Januari. Nah, saya gunakan dosisnya itu adalah 4 gram. Ya. Tadi 4 gram di polybag seperti apa, dan ini 4 gram langsung di tanah langsung. Nah, pertumbuhannya seperti apa? Memang dulunya juga sempat keracunan. Karena volume tanamannya itu tidak sesuai dengan kebutuhan pupuk. Nah, lihat. Tingginya udah 3 meter lebih. Ini adalah grafting bulan Januari tanggal 10. Ini untuk dosis 4 gram. Ini untuk dosis yang 3 gram. Ya, jadi untuk dosis 3 gram ternyata pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan yang dosis 4 gram. Jadi paling ini tingginya cuma 2 meteran. Tapi daun cukup bagus. Ini yang dosis 5 gram. Nah, ternyata keriting. Jadi dosis 5 gram untuk grounding ini masih terlalu tinggi. Walaupun tanaman udah tingginya itu kurang lebih sampai 2 meter. Nah, tapi daunnya itu tidak enak dipandang gitu, jadi keriting. Indikatornya itu adalah lihat di tepi daun akan gosong. Nah, mohon maaf. Nah, lihat tepi daunnya itu kuning. Berarti indikator bahwa ini tanaman kelebihan pupuk. Nah, yang ini adalah dosis 6 gram. Lihat. Daunnya keriting. Jadi di 6 gram ini parah hasilnya. Jadi seperti kulit kadal. Nah, pasti rekan-rekan mengalami hal yang sama. Ternyata inilah penyebabnya. Nah, yang 8 gram seperti apakah? Nah, inilah hasilnya yang 8 gram. Kosong. Tujuan pengamatan yang saya lakukan yaitu sebelum saya terjerumus langsung untuk menanam lebih banyak dan mengalami kegagalan, jadi lebih baik saya amati terlebih dahulu. Jadi anggur itu maunya seperti apa gitu. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.